Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para mahasiswa, pada siang hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah online mata kuliah ilmu dakwah dengan judul hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lain. Kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Semoga Allah diberi kekuatan, kesehatan, dan umur panjang sehingga kita bisa menerima ilmu pengetahuan. Dan marilah kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada kelompok yang saya tugaskan supaya mempresentasikan dengan judul hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lain. Saya persilakan, tafadhol. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, saya perwakilan dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Nama kelompok itu saya sendiri, Cikrianto, yang kedua Nurul Husaima Asaga. Langsung saja ke materinya. Hubungan ilmu dakwah dengan ilmu hubungan lainnya itu hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lainnya bersifat interdisipliner. Artinya ilmu dakwah tidak berdiri sendiri dan membutuhkan dukungan dari berbagai ilmu lainnya untuk mencapai tujuan dakwah yang lebih efektif. Ilmu-ilmu ini seperti psikologi, sosiologi, komunikasi, dan bahkan ilmu-ilmu sosial lainnya memberikan landasan teoritis dan metodologi yang mendukung proses dakwah. Adapun salah satu hubungannya itu hubungan ilmu dakwah dengan ilmu psikologi. Hubungannya, kajian tentang Islam dilihat dari pendekatan psikologis. Dasar ilmunya diturunkan dari Al-Quran, Sunnah, dan pikiran para ulama Islam. Dalam hal ini juga berkaitan dengan ilmu dakwah untuk kemudian dikaji dan analisis dan diteliti melalui pendekatan psikologis. Yang kedua, hubungan ilmu dakwah dengan ilmu konseling. Hubungan ilmu dakwah dengan hubungan ilmu konseling ini dalam kaitan menengahi sebuah pemecahan masalah, kita harus selalu menggunakan metode-metode dakwah dengan menuturkan yang lembut dan menggunakan bahasa agama agar orang mempunyai masalah tersebut merasa senang, tentram saat bicara dengan yang dialaminya. Yang ketiga itu hubungan ilmu dakwah dengan ilmu komunikasi. Suatu kegiatan komunikasi di mana dai mengomunikasikan pesan kepada makhluk perorangan atau kelompok. Secara teknis, dakwah adalah komunikasi antara dai dan makhluk. Semua hukum yang berlaku dalam komunikasi berlaku juga dalam dakwah. Dakwah juga dapat melalui komunikasi seperti perdakwaan hip-hop, takbir akbar, media massa, dan jaringan media lainnya. Dalam hal ini, dakwah ditinjau dari segi komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan-pesan berupa ajaran Islam yang disampaikan secara persesif dengan paparan agar komunikasi dapat bersikap membuat amal salih secara ajaran yang didakwakan. Pada proses ini kemunculan mubalik ternama yang dipopulerkan melalui media massa atau televisi. Yang keempat itu hubungan ilmu dakwah dengan penyuluhan. Secara umum, istilah penyuluhan dalam bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut para kegiatan yang memberikan peneraan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Dilihat dari pemerintah lain, arti penyuluhan ini lebih luas.
Maka untuk menjaga keracuan biasanya ada yang tetap menggunakan istilah konseling saja untuk hal yang lebih khusus di dunia pendidikan atau lembaga pelayanan konseling dan penyuluhan untuk aktivitas umum. Berkaitan daripada ini, ilmu dakwah dapat berperan dalam membantu jalannya proses penyuluhan. Dengan adanya ilmu dakwah, penyuluhan dapat berlangsung sistematis sehingga penyuluhan ini bisa memberikan materi-materi tentang dakwah. Nah, yang kelima itu hubungan ilmu dakwah dengan ilmu sosiologi. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bahasa, negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, dan sosial. Hubungan dengan ilmu dakwah adalah saling membagi informasi atau mensosialisasikan ilmu pengetahuan terhadap masyarakat. Kesimpulannya, ilmu dakwah merupakan ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai disiplin ilmu lainnya agar pelaksanaan lebih efektif dan menyentuh sasaran. Fisiologis membantu dai memahami kondisi mental dan emosi. Lanjut, konseling memberikan pendekatan yang lembut dan solutif terhadap permasalahan jiwa. Komunikasi menjadi media utama dalam penyampaian pesan dakwah. Penyuluhan memperluas jangkauan dakwah dalam masyarakat umum. Dan sosiologis membantu memahami struktur serta dinamika sosial masyarakat. Dengan memadukan ilmu dakwah dengan psikologis, konseling, komunikasi, penyuluhan sosiologis, dakwah dapat dilakukan secara lebih ilmiah, menyentuh hati, serta relevan dengan konteks kehidupan umat sosial.